Nama saya Aditya Firmansyah dengan NPM 170404 220017. Perkenalkan, nama saya Aziza dengan NPM 170404220018. Perkenalkan, nama saya Fatia dengan NPM akhir 13. Perkenalkan, nama saya Putri Auliadi Maharani dengan NPM akhir 16. Saya Salson Mandini dengan NPM akhir 0005. Halo, kami dari kelompok 2 kali ini mengunjungi Museum Geologi yang ada di Kota Bandung. Museum ini memiliki banyak koleksi berupa mineral, batuan, fosil, serta benda-benda lain yang berkaitan dengan geologi. Pada awalnya, museum ini mungkin hanya kumpulan pribadi dari seorang ahli geologi atau lembaga akademik yang kemudian berkembang menjadi institusi yang lebih terstruktur. Sejarah koleksi di Museum Geologi seringkali berkaitan dengan eksplorasi, penelitian, ekspedisi ilmiah, penggalian arkeologi, donasi dari individu atau lembaga, atau pembelian dari pasar barang antik. Seiring dengan pendirian Museum Geologi, arsip-arsip yang berkaitan dengan sejarah geologi mulai dikumpulkan. Arsip ini dapat berupa dokumen penelitian, laporan ekspedisi, foto-foto, peta, surat-surat, dan publikasi ilmiah. Museum Geologi menggunakan berbagai metode dan teknik dalam sistem penyimpanan arsipnya, seperti: pertama, museum menggunakan fasilitas penyimpanan yang aman, misalnya ruang penyimpanan yang dilengkapi dengan sistem pengendalian suhu dan kelembaban yang tepat, dan memperhatikan perlindungan terhadap risiko bencana alam. Kedua, dalam mengatur arsip-arsipnya, museum menerapkan sistem klasifikasi dan penomoran yang jelas untuk memudahkan identifikasi dan pencarian arsip yang dibutuhkan. Selain itu, dalam menjaga integritas arsip, museum menggunakan teknik pengemasan yang sesuai. Museum Geologi juga memperhatikan keamanan fisik arsip dengan menempatkan arsip berharga dalam loker atau lemari yang terkunci untuk mencegah akses yang tidak sah. Untuk sistem keamanan tambahan, museum dapat menggunakan sensor gerak, kamera pengawas, atau pengawasan personel keamanan untuk melindungi arsip yang sangat berharga. Selain itu, museum melakukan digitalisasi arsip tertentu untuk memudahkan akses dan mengurangi resiko kerusakan fisik. Dengan demikian, arsip digital dapat diakses dengan mudah dan dijaga keberlanjutannya dengan teknologi kearsipan digital yang tepat. Sebelumnya, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Aziza dari Universitas Padjadjaran, Program Studi Kearsipan Digital, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Kebetulan di sini saya akan mewawancarai salah satu staf dari Museum Geologi. Perkenalkan namanya dan jabatannya ya, Pak. Oke. Halo semuanya teman-teman, saya Erwan di sini sebagai koordinator pemandu Museum Geologi. Oke, boleh. Saya izin memberikan pertanyaan ya, Pak. Yang pertama, apakah Museum Geologi memiliki kebijakan khusus terkait pengumpulan dan penyimpanan dokumen arsip yang terkait dengan sejarah geologi? Oke, jadi untuk kebijakan itu memang ada di Museum Geologi terkait arsip-arsip koleksi khususnya, karena kan ini memang Museum Geologi ada salah satu museum yang tua, memang peninggalan dari kolonial Belanda, jadi otomatis akan ada koleksi yang diwariskan lah ya dari masa Belanda ke saat ini. Untuk arsip juga memang ada, kita selain ada gedung arsip khusus untuk menyimpan data-data tersebut, juga biasanya ada di perpustakaan Pusat Survei Geologi, di mana di situ menyimpan juga banyak koleksi tentang data-data geologi. Oke, berarti Museum Geologi ini ada penyimpanan khusus ya terkait arsipnya. Ya. Oke. Yang kedua, apa saja tantangan yang dihadapi oleh Museum Geologi dalam menjaga dan melestarikan arsip-arsip sejarah geologi? Oke. Kalau tantangan sudah pasti ya, karena memang arsip itu ada yang belum, kalau belum digitalkan kan berupa buku-buku gitu, data-data seperti itu. Nah, itu rawan sekali akan kerusakan. Jadi memang tantangannya sih di situ. Cuman di sini kita kan terus berusaha memperbaiki pengarsipan tentang koleksi. Jadi kita membuat arsip digital sampai saat ini. Berarti rata-rata Museum Geologi ini sudah mendigitalisasikan arsipnya ya, Pak? Betul.
Oke, selanjutnya apakah ada upaya yang dilakukan oleh Museum Geologi untuk melakukan digitalisasi dan mengarsipkan arsip-arsip sejarah guna memudahkan akses dan pelestarian jangka panjang, Pak? Iya, kalau untuk pertanyaan itu memang jawabannya iya. Kita sejak dari 2 tahun yang lalu menjalin kerjasama dengan ULBI, Universitas Bisnis Indonesia kalau nggak salah. Itu kita melakukan kerjasama di bidang pengarsipan koleksi. Namun sebelum kerjasama dengan ULBI juga kita sudah melakukan digitalisasi koleksi oleh tim Museum Geologi gitu, dengan menunjukkan data-data koleksi ke sistem kita. Cuman karena memang masih belum sempurna, jadi kita kerjasama dengan ULBI untuk sampai dengan saat ini. Dan untuk dari 418 ribuan koleksi yang ada di Museum Geologi itu hampir mungkin sekitar 400-an sudah terdigitalisasi. Oke, berarti Museum Geologi itu bekerja sama dengan Universitas Bisnis Indonesia ya, Pak? Dengan ULBI, ya. Oke. Yang keempat itu bagaimana Museum Geologi berkolaborasi dengan institusi atau organisasi lain dalam mengumpulkan dan mempertahankan sumber daya arsip yang berharga. Oke, kalau untuk kerjasama ya seperti yang disebutkan tadi dengan ULBI itu kita ada MOU khusus, MOU yang menyatakan kerjasama untuk pengarsipan digital koleksi-koleksi kita. Selain itu juga kita bekerja sama tentu saja dengan instansi yang masih satu induk dengan Museum Geologi, itu dengan Pusat Survei Geologi. Nah di situ kan ada perpustakaan pusat survei, jadi data-data koleksi kita sebagian buku-buku seperti itu ada di situ. Kalau untuk digitalisasi koleksi memang sampai saat ini hanya dengan ULBI saja. Oke, berarti memungkinkan gak sih Pak kalau Museum Geologi itu berkolaborasi dengan Universitas Padjadjaran terkait pengarsipannya? Kalau menurut saya sih memungkinkan aja dengan pihak manapun selama itu memang membantu kita ya. Tinggal mungkin kesempatannya itu lebih duluan mana gitu yang mengajukan seperti itu kayaknya. Kalau Museum Geologi selama ini kita terbuka dengan instansi manapun. Untuk pengarsipan, untuk apapun, untuk kegiatan, untuk apapun. Cuman mungkin ya itu nanti lebih dulu siapa, karena kalau kita sudah pegang dengan sekarang ini udah ada MOU dengan ULBI. Nah saya kurang tahu apakah masih bisa menjalin kerjasama dengan yang lain atau enggak. Tapi kayaknya kalaupun dengan ULBI sudah selesai misalkan sesuai MOU, mungkin dengan yang lain bisa. Oke. Mungkin cukup sekian ya Pak, terima kasih.